Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sehat semua untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa internasional. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara tentang penyelesaian sengketa internasional, tentu adalah berkaitan dengan kenyataan bahwa hubungan antar negara satu dengan negara yang lain itu tidak selalu berjalan dengan lancar, tidak selalu berjalan dengan baik. Kadang-kadang hubungan antara satu dengan negara yang lain itu mengalami suatu sengketa, ya. Atau bahkan di dalam negerinya sendiri juga seringkali terjadi sengketa yang bernuansa internasional, ya. Namun fokus kita hari ini, kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa internasional, ya. Nah, eh, sejak abad ke-16 dalam sejarah kita menyaksikan berbagai macam konflik, berbagai macam sengketa yang uh, banyak sekali, ya, yang beberapa di antaranya sampai menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan. Misalnya dengan hilangnya eh, ratusan atau bahkan ribuan atau bahkan jutaan nyawa manusia dan korban-korban eh, baik nyawa maupun juga harta. Nah, sejak saat itu juga, sejak abad ke-16 itu juga, ya, selalu saja ada upaya-upaya dari para ahli hukum internasional untuk mencoba menawarkan solusi-solusi untuk memecahkan persengketaan di antara negara satu dengan negara yang lainnya, ya. Yang intinya eh, para expert internasional, para ahli internasional itu mengupayakan agar masyarakat internasional bisa memanage, ya, suatu sengketa sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang serius dan bahkan sengketa-sengketa itu bisa diselesaikan secara damai yang sekaligus juga melindungi jiwa manusia. Jadi bagaimana para expert, para ahli, terutama adalah ahli politik dan hukum internasional, ya, mengupayakan bagaimana masyarakat internasional bisa memanage untuk menghindari konflik dan tidak mengarah kepada meluasnya perang. Ini akibat konflik yang tidak teratasi, ya, akibat sengketa yang meningkat menjadi konflik yang kemudian menimbulkan perang yang meluas, ya. Nah, ini yang ingin dicegah oleh para ahli hukum internasional dan ahli politik internasional. Nah, kemudian sejak uh, abad ke-19, ya, kita menyaksikan dalam sejarah tingkat konflik atau tingkat sengketa terutama juga dipengaruhi oleh
meningkatnya jumlah senjata-senjata atau peralatan-peralatan perang yang semakin meningkat gitu, dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu juga maka para ahli hukum internasional pun tetap berusaha untuk mendesain bagaimana menyelesaikan sengketa-sengketa internasional tersebut. Nah, adapun metode-metode yang ditawarkan oleh para ahli hukum internasional atau oleh para politisi, oleh para ahli politik internasional, ya, yaitu berupa metode penyelesaian sengketa internasional, ya, yang kalau kita klasifikasikan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah metode-metode yang sifatnya damai. Ya. Dalam kategori ini bisa disebutkan misalnya adalah penyelesaian diplomatik, ya, metode diplomatik. Yang kedua adalah metode legal atau judicial, ya. Jadi menempuh jalur hukum, ya. Dan yang ketiga adalah metode-metode di bawah atau yang diatur atau yang dikelola oleh organisasi-organisasi internasional, ya. Misalnya seperti PBB atau United Nations, ya, atau juga World Trade Organization atau WTO, ya. Nah, ini beberapa saja metode yang ditawarkan uh, yang berupa metode penyelesaian sengketa secara damai. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori penyelesaian sengketa yang non damai, ya, atau biasanya juga disebut sebagai dengan kekerasan. Baik kekerasan dalam hal ini adalah berupa perang ataupun juga yang non perang, ya. Nah, jadi ini metode yang berkembang di dalam hukum internasional setidaknya sampai saat ini, ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, ya, maka kita coba kaji dulu apa sesungguhnya sih yang disebut sebagai disputes atau sebagai suatu sengketa, ya. Memang dalam perbincangan tentang sengketa itu kadang-kadang juga uh, apa namanya dikacaukan atau dibingungkan dengan istilah konflik, ya. Apakah konflik itu sama dengan dispute, dengan sengketa, ya, atau bagaimana, ya. Nah, sebenarnya meskipun secara umum uh, di dalam sengketa itu ada konflik atau dalam konflik itu uh, ada sengketa, ya, tetapi sebenarnya secara definisi yang dimaksud dengan sengketa dan yang dimaksud dengan konflik itu agak sedikit berbeda, ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai sengketa itu adalah a specific disagreement, ya, yaitu suatu ketidaksepahaman yang khusus, yang spesifik, ya, concerning a matter of fact. Jadi mengenai suatu fakta, law or policy. Jadi suatu fakta hukum, suatu fakta atau suatu hukum atau suatu kebijakan atau suatu policy, in which a claim or assertion of one party, ya, di mana klaim atau pernyataan satu pihak is met with refusal, ya, bertemu dengan penolakan, ya, atau counterclaim atau ya penolakan atau denial oleh pihak yang lainnya, ya. Nah, jadi yang dikatakan dispute itu ya harus sesuatu yang spesifik, ya. Jadi tidak yang bersifat umum, ya. Jadi betul-betul
ada sesuatu yang dipersengketakan, itulah satu hal yang khusus ya. Apakah itu tentang perbatasan, ya. Apakah itu tentang uh, politik, ya, dan berbagai hal. Ya. Yang jelas satu fakta itu harus yang disebut sengketa itu adalah sengketa tentang fakta, ya, atau sengketa tentang hukum. Misalnya ada perbedaan interpretasi antara satu negara dengan uh, negara yang lainnya. Ada satu fakta yang berbeda klaimnya, ya, yang satu negara mengatakan faktanya uh, Pulau A itu adalah milik negara A, sementara dari negara B menyatakan Pulau A tersebut adalah sebenarnya milik uh, negara B, ya. Nah, atau policy, ya, atau kebijakan yang dianggap oleh negara yang satu itu kebijakan yang tepat untuk negaranya, tetapi dianggap tidak tepat atau bahkan merugikan negara yang lain. Nah, sehingga dari perbedaan pandangan, perbedaan posisi, perbedaan klaim, ya, ini menimbulkan penolakan dari pihak yang lainnya, ya, atau counterclaim atau refusal atau denial dari pihak yang lainnya. Nah, ini ya, sengketa ini jika tidak bisa diselesaikan sangat memungkinkan untuk meningkat, ya, menjadi sebuah konflik. Nah, jadi disinilah apa namanya, sedikit perbedaan antara sengketa dengan konflik, ya. Artinya sengketa itu kalau tidak bisa diselesaikan kemudian akan meningkat, akan lebih serius lagi sehingga menjadi konflik, ya. Nah, sehingga yang disebut konflik itu adalah signifying a general state of hostility between the parties. Jadi meningkatnya suatu kondisi permusuhannya antara para pihak. Jadi di dalam sebuah sengketa, ya, yang kemudian meningkat, ya, sehingga menimbulkan saling apa ya, dalam tanda petik saling serang, atau negara satu perlakukan negara yang lainnya secara tidak ramah, secara keras, ya. Nah, ini artinya sengketa yang bersangkutan sudah meningkat menjadi konflik, ya. Nah, conflict resolutions atau dispute resolutions itu setidaknya adalah bagaimana agar sengketa apalagi konflik, ya, bisa diselesaikan, ya, dengan baik, ya. Nah, sehingga dengan demikian timbullah eh, berbagai metode penyelesaian sengketa yang sudah disebutkan tadi, ya. Ada sengketa yang diselesaikan secara damai, dan eh, ada sengketa yang sangat terpaksa diselesaikan dengan kekerasan. Tetapi kalau kita melihat pada instrumen-instrumen hukum internasional, ya, sebenarnya ada prinsip-prinsip hukum internasional bagaimana menyelesaikan sengketa internasional kalau sengketa internasional itu terjadi, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam uh, pasal 1 ayat 1 atau artikel 1 verse 1 di dalam UN Charter atau piagam PBB, ya, sebenarnya yang dipromosikan itu, atau yang dianjurkan, atau yang disarankan, atau yang direkomendasikan itu adalah peaceful resolutions of disputes, ya. Jadi penyelesaian secara damai yang diutamakan, ya, oleh PBB, ya. Nah, kemudian pasal 1 ayat 1 ini
ditegaskan lebih lanjut di dalam pasal 2 ayat 3 ya, yang menyatakan bahwa setiap anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai, sedemikian sehingga perdamaian, keamanan, dan keadilan ya, tidak terancam. Jadi sekali lagi UN Charter sendiri di dalam pasal 1 ayat 1 mempromosikan agar para pihak yang bersengketa itu mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai, yang kemudian ditegaskan di dalam pasal 2 ayat 3 bahwa semua anggota PBB harus menyelesaikan sengketa mereka dengan cara-cara damai, sehingga dengan demikian perdamaian, keamanan, dan juga keadilan internasional itu akan terpelihara atau tidak terancam atau tidak terseret ke dalam bahaya. Nah, jadi ini prinsip hukum internasional yang ada di dalam instrumen hukum internasional, khususnya di dalam UN Charter. Ya. Nah, kemudian dirinci lagi ya, pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 3 tersebut di dalam pasal 33 ayat 1 ya, yang kira-kira bunyinya bahwa para pihak dalam sengketa ya, di mana berlanjutnya sengketa tersebut akan membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, harus, nah ini shall ya, harus pertama-tama itu mencari solusi dengan cara negosiasi atau perundingan ya. Kemudian inquiry atau penyelidikan ya. Kemudian mediasi, konsiliasi, arbitrase atau penyelesaian pengadilan ya, penyelesaian lewat pengadilan, atau resort to regional agencies or arrangements, atau penyelesaian di bawah organisasi-organisasi regional ya. Atau dengan cara apapun yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Jadi intinya ya, yang dimaksud dengan peaceful means itu ya bisa menggunakan berbagai metode ya. Mulai dari yang hanya melibatkan kedua belah pihak saja, yaitu misalnya adalah negosiasi ya, atau perundingan ya. Itu kan hanya melibatkan kedua negara atau kedua pihak yang bersengketa saja ya. Atau bisa juga menggunakan inquiry ya, penyelidikan ya. Nah, kalau penyelidikan ini juga sudah tentu melibatkan pihak ketiga. Demikian juga mediasi ya, dan konsiliasi serta arbitrase ya. Dan judicial settlement atau penyelesaian secara atau lewat pengadilan ya. Kemudian juga ada mekanisme yang berupa penyelesaian pada level organisasi regional misalnya, atau lembaga-lembaga regional ya. Atau cara apapun lah gitu ya. Istilahnya udah terserah saja, terserah para pihak saja mau metode apapun ya yang dipilih. Yang penting itu adalah caranya damai. Jadi ini yang ditekankan di dalam pasal 33 ayat 1 tersebut ya. Kemudian pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa Security Council atau Dewan Keamanan itu berhak untuk meminta para pihak yang bersengketa untuk
memilih uh, metode metode penyelesaian sengketa secara damai. Jadi ini uh, badan PBB yang berupa Dewan Keamanan ini diberikan hak ya untuk uh, meminta atau bahkan di sini dalam pengertian keras ya to call upon ya. Jadi untuk meminta atau bahkan ini berbau perintah ya agar para pihak itu mengambil cara damai, metode penyelesaian sengketa secara damai. Nah, kemudian mengacu pada pasal 2 ayat 3 ada General Assembly Declaration, ada deklarasi Majelis Umum PBB ya, on Principles of International Law of 1970. Jadi dengan mengacu pada pasal 2 ayat 3, Majelis Umum PBB membuat suatu deklarasi tahun 1970 tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa negara-negara harus berusaha sedini mungkin dan seadil mungkin ya, menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara negosiasi, dengan cara inquiry, dengan cara mediasi, konsiliasi, arbitrase, kemudian judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful methods of their choice. Jadi apa yang terdapat di dalam instrumen internasional ya di dalam pasal 33 ayat 1 tersebut ditegaskan kembali atau dengan mengacu pada pasal 2 ayat 3 United Nations Charter atau apa namanya piagam PBB ya. Majelis Umum membuat suatu deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang menekankan tentang upaya-upaya damai ketika negara-negara anggota PBB itu mengalami suatu sengketa satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam instrumen hukum internasional yang berupa instrumen dari PBB, ya, ini semuanya mengacu pada penyelesaian sengketa secara damai. Ya. Lalu bagaimana? Kan pada kenyataannya penggunaan kekerasan juga sering terjadi. Ya. Nah, sebenarnya di dalam instrumen hukum internasional pun, ya, meskipun penyelesaian sengketa secara damai itu diutamakan, tetapi penyelesaian dengan kekerasan pun ya dibenarkan, tetapi dengan sangat-sangat terbatas. Ya. Nah, adapun penggunaan kekerasan itu dibatasi, ya, bahwa all members, jadi mengacu kembali kepada pasal 2 ayat 3 itu, ya, harus menyelesaikan sengketa internasional itu dengan cara damai, ya, tadi dalam pasal 2 ayat 3, ya. In such a manner that international peace and security and justice are not endangered. Ya. Sedemikian sehingga keamanan, perdamaian dan keadilan internasional itu tidak terancam ya atau tidak dalam bahaya ya. Nah, kemudian bagaimana pasal 2 ayat 3 ini kemudian dikuatkan lagi oleh pasal 2 ayat 4 ya. Yang isinya kira-kira bahwa setiap anggota PBB maksudnya di sini adalah harus menahan diri ya, in their international relations, di dalam hubungan
hubungan internasional mereka dari tindakan-tindakan mengancam, ya, atau penggunaan kekerasan, ya, yang bertentangan dengan integritas teritorial atau kemerdekaan suatu negara, ya. Atau dengan cara apapun yang tidak konsisten dengan tujuan-tujuan dari PBB itu sendiri, ya. Jadi intinya bahwa semua negara anggota PBB itu harus menahan diri, ya. Jangan sampai uh, menggunakan kekerasan, kira-kira begitu, ya, yang akan mengancam integritas teritorial suatu negara, yang akan mengancam kemerdekaan suatu negara, ya, atau dengan cara apapun yang tidak konsisten atau yang bertentangan dengan tujuan dibentuknya PBB itu sendiri, ya. Nah, ini jadi jelas, ya, bahwa eh, penggunaan cara damai itu adalah yang utama, ya, dan diusahakan semua negara anggota PBB itu menahan diri, ya, untuk tidak menggunakan kekerasan, ya. Nah, adapun penggunaan kekerasan itu betul-betul hanya kekecualian yang sangat terbatas, ya, yang boleh dikatakan ini hanya terkait dengan the right to use of force in self defense. Jadi yang terkait dengan penggunaan kekerasan untuk self defense, ya. Jadi untuk uh, mempertahankan diri, ya, untuk pertahanan diri, ya. Kemudian uh, penggunaan kekerasan meskipun itu adalah untuk bela diri, ya, untuk mempertahankan diri, tetapi hak untuk menggunakan kekerasan itu pun harus atas persetujuan UNSC atau atas persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, ya. Nah, itu yang kedua, ya, jadi limited exceptions-nya atau pengecualian yang sangat terbatas tersebut, ya. Kemudian pengecualian yang ketiga bahwa penggunaan kekerasan itu diambil oleh atau dilakukan oleh five major powers, oleh apa, 5 negara yang dikatakan sebagai negara yang mempunyai kekuatan besar. Dengan kata lain itu adalah pemegang hak veto yang merupakan anggota Security Council atau Dewan Keamanan PBB, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, penggunaan kekerasan itu juga hanya dibolehkan melawan enemy states, ya, atau hanya digunakan kepada negara yang jelas-jelas memang merupakan musuhnya, ya. Jadi ini eh, kita bisa melihat bahwa penggunaan kekerasan itu di dalam hukum internasional itu sangat-sangatlah eh, terbatas, ya. Jadi walaupun ada pengecualian, tetapi pengecualian itu juga pengecualian yang sifatnya sangat terbatas, ya. Nah, sekarang eh, salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di tubuh Dewan yang ada dalam tubuh United Nations itu adalah penyelesaian sengketa melalui ICJ, ya. ICJ itu adalah International Court of Justice atau pengadilannya PBB, atau dalam istilah kita itu adalah apa namanya,
mahkamah internasional. Ya. Nah, sebelum terbentuknya mahkamah internasional, sebenarnya sudah ada PCIJ, ya, jadi Permanent Court of International Justice, yang dibentuk ketika zamannya Liga Bangsa-Bangsa, ya, atau League of Nations pada tahun 1922, ya. Nah, sekarang League of Nations-nya kan sudah berganti menjadi UN, United Nations, ya, mulai tahun 1946, ya. Nah, sudah ada 191 kasus, ya, selama PBB berdiri dari tahun 1946 sampai November 2023, ya. Jadi sudah ada 191 kasus dengan dengan berbagai kategorinya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari penyelesaian sengketa internasional melalui ICJ itu adalah berupa jurisprudential legacy. Jadi berupa warisan warisan peradilan, ya, berupa peradilan yang timed, yang sudah ditentukan waktunya, kemudian prudence, ya, penuh dengan kehati-hatian, ya, kemudian kreatif, kemudian dinamis, dan juga banyak memberikan inspirasi dalam hal penyelesaian sengketa internasional. Jadi meskipun legasinya itu adalah legasi hukum, ya, atau jurisprudential legacy, ya, tetapi kalau kita lihat performance-nya sejak berdiri di tahun 46, ya, sampai bulan November tahun ini, ya, maka bisa kita lihat bagaimana proses peradilan di ICJ itu betul-betul memperhatikan masalah waktu, kemudian sangat hati-hati, kemudian juga ya kreatif, ya, dinamis, dan juga memberikan inspirasi dalam hal penyelesaian sengketa internasional, ya. Nah, memang ada beberapa isu prosedural, ya. Pertama, bahwa ICJ ini kan merupakan organ peradilan yang utama, ya, di dalam PBB, ya. Dan sebagai lembaga peradilan di PBB itu merepresentasikan, ya, dari bentuk-bentuk utama sivilisasi atau peradaban, ya. Dan dan juga sistem-sistem hukum utama dunia, ya. Jadi ICJ itu sebenarnya adalah mencerminkan peradaban dan juga sistem hukum utama di seluruh dunia. Nah, di dalam ICJ ini ada 15 hakim, ya, 15 hakim yang dipilih untuk masa bakti 9 tahun, ya. Dan dipilih oleh siapa? Dipilih itu oleh General Assembly, oleh Majelis Umum, dan oleh Security Council, oleh Dewan Keamanan. Nah, jadi hakim yang 15 itu dipilih oleh Majelis Umum PBB dan oleh
Dewan Keamanan. Ya. Nah, mereka dipilih itu tidak berdasarkan nasionalitasnya, ya. Jadi tidak dipilih dari negara tertentu, gitu ya. Tidak mewakili negara juga, ya. Tapi mereka dipilih itu, ya, di antara orang-orang yang mempunyai karakter moral yang tinggi, ya, dan yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang disyaratkan, ya, di dalam negerinya masing-masing untuk penunjukan hakim-hakim pada peradilan tertinggi, ya. Atau bisa juga berasal dari pengacara-pengacara yang punya kompetensi atau yang kompetensinya diakui secara internasional, ya, atau yang diakui secara hukum internasional. Nah, jadi sekali lagi hakim-hakim ini adalah hakim yang dipilih berdasarkan kualitas dirinya, ya, bukan berdasarkan nasionalitasnya. Jadi mereka dipilih itu karena mereka memiliki karakter moral yang tinggi, ya, dan mereka memiliki kualifikasi-kualifikasi yang kira-kira kalau di Indonesia misalnya adalah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai hakim Mahkamah Agung atau hakim Mahkamah Konstitusi misalnya gitu ya. Nah, artinya eh, persyaratan untuk hakim Mahkamah Internasional itu ya di dalam negerinya sendiri-sendiri itu mereka adalah sebenarnya yang punya kualifikasi untuk menjadi hakim yang pada level peradilan tertinggi, ya. Nah, jadi ini kualifikasinya sangat tinggi, ya. Atau bisa juga para ahli hukum atau para profesor atau para pengacara, ya, yang diakui kompetensinya di bidang hukum internasional. Nah, jadi clear ya. Dan ini tergambar dari 15 hakim yang saat ini menjabat, ya. Itu dari berbagai negara, ya. Nah, memang saat ini presidennya ICJ itu masih dari Amerika Serikat, yaitu Presiden John E. Donoghue, ya. Kemudian wakilnya dari Rusia, ya, yaitu uh, Kirill Gevorgyan. Nah, tapi kemudian anggota-anggotanya, ya, yang 13 itu ada Peter Tomka misalnya dari Slovakia, kemudian ada Ronnie Abraham dari Prancis, ya. Dan ini coba lihat juga ada dari Maroko, ya, Mohamed Benona, ya. Kemudian dari Somalia ada juga Abdul Qawi Ahmed Yusuf, ya. Kemudian dari Cina, ya, Xu Hangin, ya. Kemudian juga Julia Sebutinde dari Uganda. Dari India pun juga ada Dalvir Bandari. Kemudian dari Jamaika ada Patrick Lipton Robinson. Dan dari Lebanon ada Nawaf Salam. Ya. Ada juga dari Jepang, Iwasawa Yuji. Ya. Kemudian dari Jerman, George Nolte. Dari Australia, ini sangat terkenal, ya, Hillary Charlesworth. Ya. Dan yang terakhir adalah Leonardo Nemer Caldeira Brands, ya, dari Brazil. Ya. Nah, jadi dari komposisi para hakim kita melihat beragam, ya. Tidak ada dominasi dari satu negara tertentu, ya. Dan boleh dikatakan di sini tidak ada eh, apa namanya dua hakim yang berasal dari negara yang sama. Ini semuanya hanya satu orang dari satu negara, gitu ya. Tapi sekali lagi
eh, bukan dasarnya negara atau bukan kebangsaan yang menjadi pertimbangan dipilihnya hakim-hakim dari ICJ. Jadi betul-betul kualitas dirinya, ya, eh, kualitas moral atau kualitas kompetensinya atau keilmuannya yang diutamakan. Baik, kemudian para hakim ini boleh dikatakan adalah hakim-hakim yang teruji independensinya. Mereka tidak uh, mengambil atau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan politik misalnya, dan tidak juga memegang apa namanya jabatan-jabatan pemerintahan. Ya. Kemudian jika misalnya terbukti bahwa seorang hakim itu tidak independen, ya misalnya eh, bertindak sebagai counsel atau sebagai agen, ya, yang terkait dengan suatu masalah yang diperiksa di dalam ICJ, ya hakim yang bersangkutan harus diekskluded, harus dikeluarkan. Ya. Apakah pernah ada? Ya pernah ada. Judge Higgins misalnya di dalam kasus Lockerbie, ya, dan uh, Gab Kikovo Negimaros, ya, ini uh, apa namanya, ada kasus yang berkaitan dengan seorang hakim yang diekskluded, ya. Kemudian di dalam proses pemeriksaan di ICJ, ya, biasanya atau itu dilakukan dalam bentuk majelis, ya, atau chambers, ya. Bisa yang disebut sebagai full court, ya, berarti full chambers ini uh, bisa sampai 17 hakim, karena tadi ya 15 bisa saja ditambah ad hoc gitu, ya, hakim ad hoc. Atau bisa juga small chambers, ya. Bisa dengan 5 hakim atau bisa juga dengan 3 hakim misalnya. Nah, adapun dalam ICJ ada chamber yang baru, ya, ada majelis yang baru yang khusus terkait dengan masalah-masalah lingkungan. Ya. Bagaimana cara pengambilan putusan di dalam ICJ? Yaitu didasarkan pada majority, ya. Jadi putusan itu dasarnya adalah mayoritas. Nah, bagaimana kalau ada suara yang sama? Maka di situ presidennya yang kemudian memutuskan, ya, dia akan berpihak ke yang mana. Ya. Kemudian sifat dari putusan dari ICJ ini adalah final, ya. Jadi putusan yang terakhir, artinya tidak ada banding, tidak ada kasasi. Ya. Nah, para pihak yang bisa berperkara di ICJ itu adalah hanya negara. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai salah kaprah, karena di Indonesia seringkali ada salah kaprah, ya. Eh, Beberapa kasus, ya, oleh beberapa pengacara akan dibawa ke mahkamah internasional katanya, ya. Nah, ini kurang tepat, ya. Kalau kasus-kasus perdata atau kasus-kasus pidana biasa, ya, atau kasus-kasus politik, ya, yang bisa berperkara itu hanyalah negara, ya. Jadi di dalam ICJ para pihaknya itu adalah negara, ya. Adapun bodies atau lembaga-lembaga uh, bisa juga membawa kasusnya ICJ, tetapi hanya untuk advisory opinion, ya. Jadi pendapat hukum yang sebenarnya itu tidak mengikat, ya, advisory opinion, ya. Nah, adapun hukum yang digunakan
saya kira ini kembali kepada mata kuliah kita di mata kuliah hukum internasional ya. Hukum yang digunakan oleh para hakim dalam ICJ itu ya sesuai dengan pasal 38 ayat 1 ya. Ya, pertama adalah perjanjian internasional atau international conventions ya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan internasional. Kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip umum hukum. Kemudian juga putusan-putusan pengadilan serta doktrin ya atau ajaran-ajaran atau pendapat-pendapat dari para ahli ya, yang punya kualifikasi uh, tinggi ya. Nah, jadi uh, ini yang dijadikan dasar uh, apakah para hakim itu menyelesaikan sengketa itu dengan hukum ataukah dengan uh, instrumen yang lain ya, yaitu adalah mengacu pada pasal 38 ayat 1 dari Statuta Mahkamah Internasional ya. Nah, selain yang di dalam pasal 38 ayat 1 bisa juga eh, para hakim itu meriksa dan memutus perkara berdasarkan ex aequo et bono atau ini yang disebut sebagai equity ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam pasal 38 ayat 2 ya. Jadi berdasarkan kepantasan atau keadilan ya. Nah, tentu saja ini kalau di dalam dasar hukum yang disebutkan dalam pasal 38 ayat 1 itu tidak diketemukan gitu ya. Atau bisa juga ex aequo et bono ini dijadikan sebagai tambahan dari pasal 38 ayat 1 ya. Nah, eh, perlu dicatat bahwa di dalam sistem ICJ itu tidak berlaku preseden ya atau stare decisis ya sebagaimana dalam sistem peradilan di common law ya. Nah, jadi ICJ itu tidak menggunakan sistem common law, tidak juga menggunakan sistem civil law ya. Tetapi di dalam praktek ya, di dalam praktek ternyata putusan-putusan Mahkamah Internasional itu selalu atau jika tidak semuanya ya selalu saja mengacu pada putusan-putusan hakim Mahkamah Internasional sebelumnya ya. Jadi memang mirip stare decisis ya, mirip sistem presiden, tetapi sebenarnya ini juga mirip apa yang diterapkan di Indonesia ya. Artinya hakim-hakim Indonesia kan tidak terikat dengan putusan-putusan hakim sebelumnya ya. Tapi bisa saja hakim-hakim yang kemudian itu mengacu pada putusan-putusan hakim sebelumnya, terutama jika di Indonesia ya, jika di Indonesia itu suatu putusan telah menjadi yang disebut sebagai jurisprudensi di Mahkamah Agung ya, terutama yang menyangkut putusan-putusan terkait dengan kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat ya. Nah, jadi sekali lagi dalam ICJ itu tidak ada presiden, tetapi seperti seolah-olah menggunakan presiden gitu ya, karena hakim-hakim Mahkamah Internasional itu selalu mengacu pada putusan hakim Mahkamah Internasional sebelumnya. Ya. Jadi seperti sistem presiden, seperti stare decisis, padahal itu tidak. Ya. Nah, bagaimana putusan-putusan dari Mahkamah Internasional? Nah, ada keharusan, ya, ada kewajiban
bagi para pihak untuk mentaati putusan yang telah dibuat oleh ICJ. Ya. Nah, misalnya kita bisa mengacu pada pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional ya, yang menyatakan a decisions of the court has no binding force except between the parties in respect of that particular case. Jadi suatu putusan ICJ itu tidak memiliki kekuatan hukum kecuali hanya di antara para pihak dalam perkara tertentu saja. Ya. Ya, artinya putusan Mahkamah Internasional itu mengikat para pihak, ya, tetapi tidak mengikat negara-negara yang lainnya. Ya. Meskipun demikian, ya, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, hakim-hakim setelahnya itu selalu saja mengacu pada putusan-putusan sebelumnya. Jadi seakan-akan putusan Mahkamah Internasional itu seperti membuat satu hukum yang berlaku umum gitu ya. But referred to and adopted by succeeding courts and other national and international judicial bodies. Ya. Tetapi putusan-putusan Mahkamah Internasional itu meskipun hanya mengikat hanya kedua belah pihak saja, tetapi diacu atau diadopsi oleh pengadilan-pengadilan uh, uh, baik nasional maupun pengadilan internasional. Ya. Nah, dalam pasal 94 di dalam UN Charter, ya, ada perintah ya, bahwa setiap negara PBB, ya, negara anggota PBB harus mentaati putusan ICJ, ya. Di mana di dalam suatu kasus dia menjadi salah satu pihak. Ya. Jadi setiap anggota PBB itu wajib mentaati putusan ICJ. Nah, bagaimana kalau satu pihak itu tidak melaksanakan putusan ICJ, ya. Di dalam pasal 94 ayat 2 dinyatakan, if any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the court, the other party may have recourse to the Security Council. Jadi kalau putusan ICJ ini tidak ditaati ya, oleh satu pihak, maka pihak lainnya bisa membawanya ke Dewan Keamanan, ya, yang jika dianggap perlu oleh Dewan Keamanan, ya, Dewan Keamanan bisa membuat rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan ya, untuk mengambil langkah-langkah tertentu agar judgment tadi, agar putusan ICJ itu efektif. Ya. Nah, jadi Security Council itu kan punya daya paksa ya, agar putusan ICJ itu ditaati. Ya. Nah, tetapi ini tentu kalau menyangkut negara yang kuat ini memang ada kendala juga ya. Nah, tetapi intinya secara hukum Dewan Keamanan ini punya punya kekuatan untuk memaksa para pihak ya untuk melaksanakan putusan ICJ ya. Jadi pada awalnya memang Dewan Keamanan itu hanya memberikan rekomendasi ya tentang pentaatan putusan ICJ ya.
Tetapi jika rekomendasi ini juga tidak dihiraukan, baru kemudian enforcement measures, ya, penegakan hukumnya itu akan dilakukan oleh Security Council. Ya. Nah, dalam kenyataannya memang putusan-putusan ICJ itu dilaksanakan, ya, seperti dalam kasus Indonesia melawan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Legitan, ya Indonesia kan secara sukarela juga melaksanakannya, ya. Dan dalam berbagai kasus-kasus yang lain, ya pada umumnya putusan ICJ itu ditaati, ya. Tetapi dalam hal-hal tertentu juga eh, ada kalanya putusan Mahkamah Internasional itu tidak ditaati. Nah, ini tentu kalau sudah terkait dengan masalah masalah politik yang lebih dominan, ya. Sebagaimana yang kita saksikan bahwa hukum internasional itu seringkali ditentukan oleh pihak-pihak yang kuat, ya. Tetapi pada umumnya hukum internasional diakui sebagai hukum atau tidak diragukan keberadaannya sebagai hukum. Adapun ada kalanya hukum internasional itu seperti murni politik, yaitu tentu dalam batas-batas tertentu memang ada kekecualian-kekecualian, ya. Nah, saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekian, ya. Terima kasih atas perhatian semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.